Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Dewi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Hormon Pertumbuhan Manusia dan Insulin dari Ekstrak Jaringan untuk Teknologi DNA Rekombinan, Biosimilar, dan Analognya dalam Pengobatan Gangguan Endokrin. Slide selanjutnya ada profil jurnal yang saya ambil dengan judul Human Growth Hormone and Insulin from Tissue Extract to Recombinant DNA Technology, Their Biosimilars and Analogs in Treatment of Endocrine Disorder. Pendahuluan. Latar belakang. 40 tahun lalu, teknologi DNA rekombinan menyebabkan revolusi dalam cara protein manusia dapat diproduksi tanpa menggunakan jaringan, organ, atau darah manusia atau spesies lain. Hormon pertumbuhan manusia dan insulin manusia adalah protein pertama yang diproduksi secara skala industri. Tinjauan ini tidak dimaksudkan untuk memiliki fokus klinis, tetapi lebih untuk mengeksplorasi alasan pemilihan kedua hormon ini sebagai permulaan untuk teknologi baru ini, dan untuk memeriksa cara yang berbeda dua hormon manusia dapat dikembangkan menjadi sediaan farmasi yang aman, stabil, dan juga untuk memberikan beberapa wawasan tentang kemungkinan arah di masa depan. B. Penelitian terdahulu. Rutge et al. Itu menggambarkan situasi di Inggris. Tidak ada tes CDC definitif yang tersedia pada saat itu. Sebagian besar pasien ini diobati dengan persiapan HGH dari laboratorium universitas daripada perusahaan farmasi yang secara alami telah dikenakan persyaratan yang lebih ketat. Brostad dan Ross 11 menjelaskan, isolasi dimer HGH menggambarkan antibodi penawar pada subjek yang dirawat di Italia. Munculnya teknologi DNA rekombinan tidak dapat dikembangkan pada waktu yang lebih baik. CHLI meringkas bagaimana hormon hipofisis manusia atau HGH dan prolaktin HPRL mengatur berbagai macam proses fisiologis, di antaranya adalah pertumbuhan dan diferensiasi sel otot, tulang, dan tulang rawan. Dan juga laktasi menerbitkan struktur utama HGH pada tahun 1969 menunjukkan bahwa HGH terdiri dari lantai polipeptida tunggal dari 191 asam amino ikatan disulfida berada di antaranya C53, C165, dan C182, C189. Insulin diisolasi dari jaringan pankreas bovin dan babi. Dan meskipun penyelamatan nyawa bermasalah karena produk tersebut tidak identik dengan insulin manusia dan antibodi penghambat antigenik, dapat mencegah pengobatan yang efektif untuk pasien diabetes. Pasien diabetes yang diobati dengan insulin babi dapat mengembangkan antibodi penawar yang mungkin dapat memperburuk diabetes mereka. Seperti yang diketahui, proinsulin bukanlah bentuk penyimpanan di pankreas, tetapi penghilangan peptida C oleh enzim spesifik yang mengarah pada pembentukan insulin monomer yang bagaimanapun disimpan dalam heksamer yang distabilkan oleh ion seng seperti yang dijelaskan oleh Mukherjee et al. Sebelum dilepaskan ke dalam sirkulasi. C. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hormon pertumbuhan manusia dan insulin dari ekstrak jaringan untuk teknologi DNA rekombinan, biosimilar, dan analognya dalam pengobatan gangguan endokrin. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. A. Somatropin HGH rekombinan. Kontaminan baru dari derivasi sel bakteri atau mamalia ditemukan, serta ditemukan bahwa karena beberapa alasan bakteri E. coli tidak menghilangkan terminal amino metiolin seperti yang diharapkan. Metionin terminal N menstabilkan molekul HGH yang diperpanjang waktu paruhnya sampai batas tertentu, tetapi juga ditemukan bersifat antigenik. Namun, tidak ada bukti antibodi penawar seperti dalam kasus HGH hipofisis yang ditemukan. Perkembangan baru menggunakan peptida sinyal untuk mengangkut protein baru ke dalam ruangan periplasma dikembangkan sebagaimana semestinya. Menurut Gelefors et al., Korsol et al., Anderson et al., untuk modifikasi HGH lainnya diisolasi dari E. coli termasuk deamidasi, oksidasi, dan pembentukan ikatan trisulfida. Akhirnya, tidak ada batasan pasokan untuk produk rekombinan. Ini menyebabkan beberapa temuan utama. Selanjutnya, B.
Pengembangan biosimilar HGH. Keberhasilan dengan hormon pertumbuhan manusia rekombinan somatropin mendorong pengembangan beberapa produk secara mandiri serta biosimilar. Yang terakhir adalah kasus yang menarik untuk pengembangan farmasi. Produsen produk pencetus jarang mempublikasikan data tentang proses mereka. Lebih memilih pengetahuan itu untuk menjadi pengetahuan daripada yang dipublikasikan dalam aplikasi paten. Prinsip-prinsip yang dijelaskan di sini berlaku untuk semua biosimilar termasuk insulin. Para peneliti melihat secara khusus pada kemungkinan pengembangan antibodi penawar yang dikembangkan pada pasien yang diobati dengan biosimilar hormon pertumbuhan dibandingkan dengan obat referensi dan menemukan dua masalah utama, yaitu buruknya kualitas uji klinis komparatif dan buruknya kualitas uji antibodi yang digunakan selama uji coba. Lebih dari 1.500 artikel yang ditinjau, hanya 6 yang berstandar baik, dengan uji antibodi berkualitas baik, dan dengan analisis kualitas biosimilar yang baik. Selanjutnya ada C, insulin rekombinan pada manusia. Terungkap bahwa alih-alih menjadi standar emas baru dalam pengobatan diabetes, insulin rekombinan manusia bertindak lebih cepat dari yang setara dengan babi dan sapi. Bahwa beberapa pasien tidak mengenali timbulnya hipoglikemia. Itu mengharuskan pengembangan seluruh rangkaian analog baru dengan aksi insulin yang dimodifikasi berasal dari modifikasi DNA yang digunakan untuk menghasilkan molekul induk yang dihasilkan oleh teknologi DNA rekombinan. Lalu D, pengembangan biosimilar insulin. Insulin manusia seperti yang diproduksi oleh Lilly dan Novo Nordisk, tetapi penggunaannya ini lebih dibatasi mengingat masalah yang dihadapi oleh penggunaan insulin manusia. Lihat Dolinar et al. Untuk tinjauan lapangan baru-baru ini. Friends et al., Peters et al. Telah meneliti efek biosimilar dan analog. Monnier et al. Juga meninjau penggunaan analog insulin basal. Selanjutnya E, HGH tahan lama. Novo Nordisk telah memanfaatkan teknologi sukses dari pengobatan diabetes yang mereka program, yaitu menggunakan perubahan asam amino dari leusin menjadi cysteine pada posisi 101, memungkinkan rantai terasilasi diletakkan sebagai struktur yang membentuk ikatan non-kovalen dengan albumin. Hormon pertumbuhan manusia biasanya diangkut dalam plasma oleh dimer protein pengikat yang memiliki afinitas lebih rendah daripada reseptor. Karena bentuk HGH rekombinan awal memiliki metionin terminal amino ekstra somatrem yang dikenali oleh sistem kekebalan, kita kembali ke masalah antigenitas dan pertumbuhan yang mempengaruhi antibodi yang menghambat kemajuan sebelum revolusi rekombinan. Persetujuan yang telah diberikan untuk somapacitan baru-baru ini, tetapi tidak untuk jangka panjang. Studi dimungkinkan mengingat periode waktu yang singkat, produk telah tersedia. Selanjutnya, kesimpulan. Pada defisiensi hormon pertumbuhan dan diabetes, pengobatan kronis tetapi titik akhir klinisnya agak berbeda. Efek klinis terapi hormon pertumbuhan pada anak-anak baik diukur setiap tahun dan dibandingkan dengan tinggi badan orang dewasa yang diperkirakan. Sedangkan kegagalan untuk menurunkan gula darah dapat dilihat langsung dari terapi insulin atau analog insulinnya. Selanjutnya, dalam kasus anak, tinggi badan yang tidak tercapai tidak akan pernah bisa diperoleh kembali karena dengan bertambahnya usia. Laju pertumbuhan alami melambat dan percepatan pertumbuhan normal selama masa pubertas mungkin tidak tercapai. Perawatan ibu hamil dengan diabetes mungkin merupakan penggunaan yang paling penting dari terapi penurunan glukosa yang tepat karena komplikasi makrosomia. Persalinan yang sulit dan sebagainya menimbulkan masalah baik bagi ibu hamil tetapi lebih-lebih bagi keturunannya. Menggunakan analog hormon pertumbuhan manusia sebagai regimen sekali seminggu untuk mengobati defisiensi hormon pertumbuhan untuk meningkatkan kenyamanan dalam administrasi mungkin merupakan langkah retrograde, mempertaruhkan kemungkinan pasien untuk mencapai hasil yang sesuai dari pengobatan bertahun-tahun dan waktu yang akan menjawabnya.
Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal yang saya review. Dan selanjutnya adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih.